Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlayani dengan NIM 24040750101005 kelas M241. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian dalam pembelajaran yang mencakup pengertian, jenis, bentuk, dan fungsi penilaian. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsir informasi tentang hasil belajar peserta didik. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Kemendikbud pada tahun 2020, penilaian hasil belajar itu dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya, penilaian tidak hanya berfokus pada nilai angka, tetapi juga membantu guru memahami perkembangan belajar siswa secara utuh, baik dari cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku dalam kegiatan belajar. Penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran karena melalui penilaian guru dapat menyesuaikan metode agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, jenis-jenis penilaian. Secara umum, penilaian dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal dan kesulitan belajar peserta didik. Contohnya melalui pretest atau tanya jawab. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar dan memberikan umpan balik agar proses pembelajaran dapat diperbaiki. Contohnya melalui kuis, refleksi, atau tugas kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Contohnya ujian akhir semester, proyek akhir, atau presentasi. Kemudian selain itu ada juga penilaian otentik, yaitu penilaian yang menilai kemampuan nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui portofolio, proyek, atau unjuk kerja atau performance. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk penilaian. Bentuk penilaian itu sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kompetensi yang ingin diukur. Pertama, ada penilaian berbentuk tes, di mana tes ini itu bisa berupa tes tertulis seperti pilihan ganda, isian, atau uraian. Kemudian tes lisan, yaitu penilaian melalui tanya jawab langsung, dan tes praktik, yaitu penilaian terhadap kemampuan siswa untuk melakukan suatu kegiatan nyata. Kemudian yang kedua ada penilaian non-tes yang mencakup observasi, portofolio, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian proyek. Misalnya guru menilai cara siswa bekerja dalam kelompok, sikap saat berdiskusi, atau hasil karya yang mereka buat. Bentuk penilaian non-tes itu sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang sikap, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari, bukan hanya di atas kertas. Kemudian yang keempat, fungsi penilaian. Penilaian memiliki beberapa fungsi utama dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal, kelemahan, serta kebutuhan belajar peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback selama proses pembelajaran agar guru dan siswa dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian yang ketiga, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan hasil akhir pembelajaran seperti penilaian kelulusan, kenaikan kelas, atau sertifikasi. Kemudian yang keempat, fungsi selektif, yaitu untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, misalnya dalam kelompok belajar tertentu. Selain itu, penilaian juga memiliki fungsi motivasi, di mana karena hasil penilaian dapat memacu semangat belajar siswa untuk terus berkembang dan memperbaiki diri.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan bagian penting dalam proses penilaian. Penilaian bukan sekedar memberi nilai, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki proses belajar, serta membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.